Dari mana datangnya pengemis kotor ini? Sungguh sial. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kalau tidak aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. The film was translated and narrated by M Media. Pusu Ketua Grup Yuan Chen. Anda tidak bisa bicara. Saya sakit ketika saya masih muda, dan saya juga tidak bisa bicara. Jika Anda tidak punya tempat tujuan, mengapa tidak datang ke toko kami jadi pembantu? Anda bisa menafkahi diri sendiri sementara. Saat ini, aku harus mencari tempat untuk menetap terlebih dahulu. Baru kemudian aku bisa mencari kesempatan untuk balas dendam, dan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Dasar bisu kotor, apa yang kau lakukan di luar? Sesuatu yang memalukan. Lien Ibu Tiri Husu. Siapa ini? Membawakan pengemis lain untukku. Sungguh menjijikkan. Cepat usir dia. Hujian Min Ayah Husu. Aku menyuruh Huzu melakukan ini. Anak ini tidak punya apa-apa untuk dimakan atau diminum. Betapa menyedihkannya dia. Ayo Huzu, ajak dia membeli sesuatu untuk dimakan. Apa kau gila? Ada begitu banyak pengemis di luar. Apa kau akan menyelamatkan setiap dari mereka? Mengapa uang ini harus dihabiskan untuknya? Tidak bisakah kita menyimpannya untuk dihabiskan oleh putra kita? Hentikan. Cepat usir dia. Dia bau. Huzu, apa yang kamu lakukan? Ayah, saya pikir dia cukup menyedihkan. Saya ingin menerimanya. Biarkan saja dia bekerja sebagai pembantu umum di toko. Setidaknya dia akan punya tempat tinggal. Ini. Paman saya sangat mampu. Saya bisa mencuci piring dan menyajikan makanan. Tidak apa-apa jika paman tidak menggaji saya. Asalkan paman mengizinkan, saya punya tempat tinggal. Itu sudah cukup. Nah, kamu bisa membaca dan menulis. Ini adalah milik ibu saya. Pakaian dari masa mudanya. Lihat apakah itu cocok untuk Anda. Kamar mandi ada di belakang sana. Pergi mandi. Kenakan ini dulu. Jangan khawatir. Saya akan menunggu di luar. Hitung mundur pengambil alihan aset sisa 5 hari. Hutua. Pengemis itu sangat kurus dan lemah. Apa kau benar-benar menampungnya? Apa yang mungkin bisa dia lakukan? Kecilkan suaramu. Yan Rong adalah anak yang rajin dan bijaksana. Kamu terus memanggilnya pengemis. Itu akan melukai harga dirinya. Seorang pengemis butuh harga diri. Harga diri apa yang dia butuhkan? Dia makan makananku dan minum airku. Namun dia tidak berterima kasih padaku. Kalau begitu kamu harus bicara lebih sedikit. Yan Rong, kemarilah. Kamu bekerja keras bulan ini. Apa ini? Uang. Mengapa kau memberinya uang? Bukankah Yan Rong bekerja keras di sini selama sebulan? Ini adalah apa yang pantas dia dapatkan. Apa yang pantas dia dapatkan? Dia makan makananku dan minum airku. Dia tidak membayarku apapun. Dan aku masih harus memberinya uang. Apa kau sudah gila? Bersikaplah masuk akal. Biar ku beritahu. Putraku belum menikah. Tidak ada yang diizinkan menyentuh uang ini. Ini disimpan untuk pernikahan putraku. Hutua. Aku sudah menikahimu selama bertahun-tahun. Aku menghemat makanan dan pakaianku. Aku belum pernah mengalami hari yang baik. Sekarang kau membiarkan putra mantan istrimu menggertakku seperti ini. Kau tidak punya hati, dasar bajingan. Baiklah, baiklah.
Kau cukup baik padanya, dasar pengkhianat. Kalau begitu nikahi saja dia. Si bisu dipasangkan dengan si bisu, pasangan yang sempurna. Aku tidak setuju. Apa yang tidak kau setujui? Mendapatkan istri tanpa mengeluarkan sepeser pun. Kau mungkin akan terbangun sambil tertawa bahkan dalam mimpimu. Pengemis ini tidak kehilangan tangan atau kaki, memasangkannya dengan putramu. Sudah lebih dari cukup. Husu, bagaimana menurutmu? Kita harus mempertimbangkan keinginan Yanrong. Ayah, saya suka Yanrong. Saya bersedia menikahinya. Kita harus segera membiarkan bocah bodoh ini menikahi pengemis bau ini. Kita juga bisa menghemat sejumlah uang mahar. Jangan khawatir, saya akan mengurus semuanya. Demi balas dendam, aku harus mencari cara untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Saat ini, aku hanya bisa setuju untuk menikah dengannya. Aku akan mencari kesempatan untuk membalasnya nanti. Baiklah. Pernikahan mereka bisa diadakan besok. Cukup makan semangkuk mie. Tidak perlu upacara besar untuk menghindari diejek oleh tetangga. Mengadakan upacara yang sangat dipublikasikan dapat dengan mudah mengungkap identitasku. Sebaiknya sesederhana ini. Hitung mundur pengambil alihan aset 24 jam. Pak Tuahu, kenapa kau memanggilku kembali? Aku sedang bermain kartu. Begini, Huzu dan Yanrong, mereka baru saja menikah. Ketika sepasang suami istri memulai hidup bersama, ada banyak hal yang membutuhkan biaya. Coba lihat, bagaimana kalau kita mulai membayar mereka gaji? Omong kosong sudah kubilang sejak lama, kedua orang bisu ini tidak punya pengeluaran apapun. Kenapa kita harus memberi mereka uang? Mereka makan makananku dan minum minumanku. Bukankah itu dihitung sebagai uang? Dan mereka masih minta gaji. Sungguh. Setengah pekerjaan di toko ini dilakukan oleh mereka, pasangan muda itu. Apakah benar jika kita tidak membayar mereka gaji? Lagi pula, jika pasangan muda itu pergi bekerja di luar, mereka akan mendapatkan beberapa ribu sebulan. Mengapa mereka harus bekerja gratis di toko kita sendiri? Bekerja sebagai pekerja upahan. Lebih baik kau biarkan mereka keluar dan bekerja. Siapa yang mau mempekerjakan dua orang bisu? Apa yang bisa mereka lakukan? Anakku belum menikah. Siapa yang akan membayar mahar besar ketika saatnya tiba? Apakah kau yang akan membayarnya? Leon, jangan bicara terlalu kasar. Selama bertahun-tahun, aku yakin aku telah memenuhi tanggung jawabku sebagai ayah tiri bagi putramu. Tapi bagaimana denganmu? Apa yang telah kamu lakukan untuk mereka? Aku bahkan tidak akan menyebutkannya sebagai ayah mereka. Aku ingin membantu putraku. Tapi aku masih harus memperhatikan ekspresimu. Di masa depan, aku berniat menyerahkan restoran ini kepada Huzu dan Yanrong. Pak Tua, apa kau tahu apa yang sedang kau katakan sekarang? Ketika mantan istrimu menceraikanmu saat itu, anakmu tidak diberikan kepadamu. Dia sudah tinggal dan makan di rumahku bertahun-tahun. Dan aku tidak pernah meminta tunjangan anak. Sekarang kau mulai melawanku demi harta keluarga. Kau mulai merencanakan sesuatu melawanku. Aku. Ini semua karenamu dasar manusia tak tahu terima kasih. Aku menerimamu. Memberimu makan, memberimu pakaian. Dan bahkan mengatur pernikahan untuk kalian berdua. Sekarang kau sudah belajar menghasut Hucu untuk meminta restoran dariku. Seharusnya aku membiarkanmu mati kedinginan di luar saat itu. Dan kau dasar bajingan. Pak Tuahu, inikah putra berhargamu yang kau besarkan? Sekarang dia berani memukulku. Dasar pengecut. Apa kau hanya akan melihatnya memukulku? Jangan melotot padaku. Dia jatuh sendiri. Kenapa kau melotot padaku? The film was translated and narrated by M Media. Anggota keluarga harap berhenti di sini. Ruang operasi. Hitung mundur pengambil alihan aset 3 jam. Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Pasien menderita kemarahan ekstrem yang mengakibatkan serangan mendadak penyakit jantung koroner. Dia harus menjalani operasi bypass. Biaya pengobatan yang dibutuhkan adalah sekitar 500.000. Dokter, ada 50.000 di kartu ini. Rumah sakit memiliki peraturannya. 50.000 ini hanya dapat menutupi pembayaran sementara. Jumlah sisanya, kamu masih harus membayar penuh. Kalau tidak, pengobatan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan. Jiang Yan, siapkan 500.000 dan segera bawa ke rumah sakit. Jangan khawatir, saya akan mencari jalan.
Paman Hu dan Huzu telah menunjukkan kebaikan padaku. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Tapi saat ini, untuk mendapatkan 500.000, saya hanya berani menghubungi Lu Feifei dulu. Hitung mundur pengambil alihan aset 1 jam. Cepat, kalian para pekerja bau, dan laporkan total yang jelas. Cepat hitung aset Yanrong kepada saya. Jika bahkan 1 sen pun hilang, saya akan memastikan kalian membusuk di penjara. Dalam 1 jam, transfer 200 juta ke rekening saya. Cepat. Hitung mundur pengambil alihan aset 30 menit. Pengalihan toko. Kenapa kau kembali? Anda ingin menjual restoran ayah saya. Enyahlah kau si Bisubao, jangan merusak bisnis bayiku. Ayah saya di rumah sakit hidupnya di ujung tanduk. Namun Anda benar-benar ingin menjual restoran itu. Anda akan menyesali ini. Menyesal? Siapa yang bisa membuatku menyesal? Kalian berdua si Bisubao pikir kalian bisa membuatku menyesal. Apa kalian punya kemampuan? Aku membenci. Kau pikir kau pantas. Kau membuatku tertawa. Aku menjual restoran ini. Jadi kenapa? Ayahmu dalam kondisi seperti itu, dia tidak akan selamat di rumah sakit. Aku tidak bisa membiarkan uang dari restoran ini sia-sia begitu saja. Jika kau ingin menyelamatkannya, pergilah jual darahmu. Jika itu tidak berhasil, tidak bisakah dia keluar dan menjual dirinya sendiri? Kau sudah keterlaluan. Husu. Penyakit ayah. Aku akan mencari cara. Lupakan saja. Hanya karena kau bisa bicara bukan berarti kau punya uang. Apa kau tidak takut lidahmu tergigit bicara besar seperti itu? Kau pengemis menyedihkan yang malang. Sampah di dasar masyarakat. Dari mana kau akan mendapatkan 500.000 itu? Bahkan jika kau menjual dirimu sampai busuk, kau tidak akan bernilai 500.000. Kau, apa yang kau lakukan? Aku istri ayahmu. Beraninya kau memukulku. Kau, Paman Hu dan Huzu telah menunjukkan kebaikan padaku. Aku tidak bisa hanya berdiam diri, tapi saat ini, untuk mendapatkan 500.000, saya hanya bisa menghubungi Lu Feifei dulu. Hitung mundur pengambil alihan aset 10 menit. Ketua Lu, ini gawat. Lin Shen sudah berada di kantor keuangan mencairkan aset ketua. Jika kita tidak segera menemukan solusi, grup kita akan berpindah tangan. Yanrong, di mana sebenarnya kamu? Jika kamu tidak segera muncul, semua jejakmu di grup Feimu akan dihapus. Halo Feifei, aku Yanrong. Yanrong, di mana kamu? Aku akan segera mengirim seseorang untuk menjemputmu. Feifei, aku tidak nyaman tunjuk wajah sekarang. Aku sangat membutuhkan 500.000 di sini. Aku akan mengirimkan nomor rekeningnya padamu. Tolong atur transfernya. Apa? Apa maksudmu tidak nyaman? Apakah kamu tahu itu? Jika kamu tidak muncul dalam 10 menit, semua sahammu di grup akan diwariskan secara paksa oleh Lin Shen. Karena dia telah merobek topengnya. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Segera aktifkan rencana darurat. Apa Yanrong? Rencana darurat. Tetapi itu berarti mengambil semua sahammu di grup, memecahkannya menjadi potongan-potongan kecil, dan bagikan ke semua staf manajemen yang berkontribusi. Dengan cara ini sahammu akan kurang dari 10%. Lakukan seperti yang kukatakan. Ini satu-satunya cara saat ini. Selain itu, aku akan menulis surat terbuka, mengungkapkan kebenaran. Untuk kau bacakan secara publik. Baiklah, aku akan segera menanganinya. Pertunjukan yang bagus. Apa kau terlalu banyak menonton drama pendek? Seseorang yang tidak tahu akan benar-benar mengira kau adalah semacam orang penting di masyarakat. Itu tidak berguna. Rumah sakit hanya mengakui uang tunai. Tidak peduli seberapa bagus aktingmu. Tanpa 500.000 untuk operasi itu, rumah sakit tidak akan menerimanya. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menyediakannya? 3 menit. Lebih cepat, bahkan lebih cepat. 5 detik. 4 detik. 3, 2. Rencana darurat diaktifkan. Distribusi ekuitas grup Feimu selesai. Rencana darurat grup lebih diutamakan daripada segalanya. Otoritas operasionalku telah dibatasi. Otoritasku juga telah dibatasi. Milikku juga. Pembatasan wewenang apa? Kalian para pekerja bayaran yang menyedihkan. Apakah kalian ingin mati? Cepat kembalikan aset itu kepadaku. Karena mereka tidak memiliki wewenang untuk beroperasi ketika grup didirikan.
Ketua menyiapkan rencana darurat. Setelah diaktifkan, itu selesai secara instan. Aset didistribusikan secara otomatis. Aset pribadi ketua akan dilikuidasi. Selama periode ini, tidak ada yang memiliki wewenang untuk melakukan operasi apapun terkait hal ini. Yanrong, jadi selama ini kau sudah mewaspadaiku. Kau tunggu saja. Ini belum berakhir. Minggir. Transfer 500.000 ke rekening ini. Deskripsinya harus berbunyi. Bonus karena memberikan informasi tentang ketua. Ya. Jika aku tidak tahu kau diambil dari tumpukan sampah, aku mungkin benar-benar percaya omong kosongmu. 3 menit, aku akan memberimu waktu 3 tahun. Bahkan tidak bisa mengeluarkan The film was 500.000. translated and narrated by M Saya punya Media. cara. Sebenarnya tidak perlu. Kau benar-benar penuh kebohongan. Sepasang penipu. 2 menit. Cukup berhenti berpura-pura di sini. Kamu benar-benar tidak becus. Kartu bank dikreditkan 500.000. Aku benar-benar punya uang. Aku tidak membohongimu. Husu, biaya pengobatan ayah sudah cukup. Ayo cepat ke rumah sakit. Yanrong, sepertinya dugaanku benar. Kamu menjadi pengemis untuk menyembunyikan identitasmu. Pasti ada alasan di balik ini. Yanrong, aku akan membayar kembali 500.000 ini. Kau menyelamatkanku. Ini adalah balasanku. Tidak perlu membalasnya. Kamu, apakah kamu mencoba pergi? Apa yang kau pikirkan? Ayo cepat ke rumah sakit sekarang. Ya ampun. Yanrong, apa yang kamu lakukan menyelinap di rumah? Melakukan sesuatu yang memalukan. Anda yang mengendap-endap, bukan? Jika Anda punya sesuatu, untuk katakan saja langsung. Yanrong, jangan berpura-pura bodoh. Kamu hanyalah seorang pengemis yang diangkat oleh keluarga kami. Kami memberimu makan dan minum. Jadi kamu harus berterima kasih kepada kami. Restoran itu. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Itu hanya restoran kecil. Saya tidak pernah memperhatikannya. Saya berencana untuk pindah bersama Husu setelah tahun baru. Dengan cara ini, Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan mencuri properti Anda. Kamu baru nyaman selama beberapa hari. Kamu pikir kamu sangat mampu sekarang. Jangan pikir aku tidak tahu. 500.000 milikmu itu dipinjam melalui pinjaman berbunga tinggi. Ketika para kreditur datang mengejarmu nanti, aku akan menjadi orang pertama yang mengusirmu. Benar-benar bodoh. Minggir, saya harus ke rumah sakit. Berhenti di situ. Hucu sedang tidak di rumah hari ini. Mari kita lihat siapa yang mendukungmu sekarang. Aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Husu. Lebih baik Anda berdoa agar tangannya baik-baik saja. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda lolos. Hutua, menjauh. Kamu diam-diam memberikan uang kepada keluarga Bibi Hucu lagi. Apa kamu punya uang untuk dibakar? Anak itu Pingzi. Dia mengalami masa sulit. Selain itu, dia hanya mengambilnya untuk perputaran. Dia tidak menolak untuk membayarnya kembali. Jangan khawatir. Dia akan membayarnya kembali. Aku benci. Apa yang akan mereka gunakan untuk membayarnya kembali? Semua orang tahu pabrik keluarganya akan segera tutup. Hanya kamu orang yang tidak punya otak ini, yang bersedia mempercayainya. Uang ini mensubsidi bibimu. Aku rasa mereka tidak akan bisa membayarnya kembali. Kalian berdua akan membayar kembali uang ini. Bayar aku 5.000 setiap bulan mulai sekarang. Sampai lunas. Leon, jangan bertindak terlalu jauh. Uang yang aku pinjam. Mengapa mereka yang harus membayarnya kembali? Selain itu, mereka bekerja di restoran setiap bulan, tetapi mereka tidak dibayar sama sekali. Dia pakai apa bayar uang itu? Aku tidak peduli. Terlepas dari uang ini, siapa yang akan membayarku kembali nanti? Aku perlu melihat 100.000 yuan itu. Jika tidak, aku akan membuat masalah di pabrik Fengping.
Husu, Yanrong, kemarilah. Aku tahu, tidak mudah bagi kalian berdua anak muda untuk menjalani hidup kalian. Terkadang ibumu berbicara dengan kasar. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku akan berbicara dengan ibumu dan memastikan bahwa di masa depan, dia pasti membayar upah kalian. Jika dia tidak setuju, tunggu sampai setelah tahun baru. Aku akan mengalihkan restoran ke Husu. Di masa depan, aku akan bekerja untuk kalian berdua. Ayah, Anda semakin tua. Restoran ini adalah hasil kerja keras seumur hidup Anda. Kami tidak bisa menerimanya. Lagi pula, kami berdua punya tangan dan kaki, mengandalkan diri kami sendiri. Kami juga bisa hidup dengan baik. Ayah, aku berencana pindah bersama Yanrong. Pindah mengapa? Apakah ibumu melakukan sesuatu di belakang layar lagi? Ayah, tolong jangan marah dulu. Dokter bilang, Anda harus bahagia setiap hari, agar Anda bisa pulih dari penyakit Anda. Ayah, aku ingin bersama Yanrong dan menjalani kehidupan yang hanya milik kita berdua. Baiklah. Hanya saja, kalian berdua terbiasa tinggal di sisiku. Dan kepergian yang tiba-tiba ini membuat hatiku terasa cukup kosong. Ayah, kami masih punya waktu sebelum kami pindah. Selama waktu ini, Husu dan saya habiskan waktu dengan Anda. Husu bilang, The film suaranya was tidak rusak secara alami translated and narrated dan by mungkin bisa M-Media. diselamatkan. Sudah 2 minggu. Dana bantuan. Mengapa masih belum ada kabar tentang itu? Mengapa tabungan saya tiba-tiba hilang sepenuhnya? Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Mungkin saya duduk terlalu lama. Menggunakan uang yayasan untuk pengobatan Husu harus ditunda. Aku akan keluar dan menuangkan segelas air untukmu. Pingzi, Anda di sini. Cepat duduk. Saya akan menuangkan Anda secangkir teh. Tidak usah repot-repot. Alasan saya di sini kali ini adalah untuk menemui kakak iparmu dan Husu. Orang bisu itu dan seorang pengemis. Apa yang kamu inginkan dari mereka? Saya punya pekerjaan yang sangat cocok untuk mereka. Saya ingin berbicara dengan mereka sendiri. Pekerjaan apa itu? Putraku sepupumu, Xiaoyu baru saja lulus dari universitas. Kamu, Dia tidak cocok. mengapa dia tidak cocok? Dia baru saja lulus dari universitas bergengsi. Dia tampan dan memiliki keterampilan bisnis yang kuat. Apa yang bisa dilakukan orang bisu yang tidak bisa dilakukan putraku? Dia sangat luar biasa. Lalu mengapa dia datang ke tempat kecil saya yang sederhana ini? Kamu benar-benar, Kak Ping. Kakak ipar, saya harus pergi. Perjalanan bisnis ke kota terdekat yang sangat cocok untuk kalian berdua. Imbalannya adalah 10.000. The film was Apakah Anda punya waktu? translated and Ya, narrated tidak ada by waktu. M-Media. Yayahmu baru saja sembuh dari sakitnya. Ada begitu banyak hal yang terjadi di restoran. Kalau kalian berdua pergi, siapa kerja itu? Kamu mau buat kami tua lelah mati. Satu orang bisu, satu pengemis. Masih mau pergi perjalanan bisnis. Itu konyol sekali. Diam, bagaimana bisa seorang yang lebih tua berbicara kepada anak-anak seperti itu? Putraku sangat luar biasa. Bahkan jika diminta pergi, dia tidak akan mau. Bodoh buta. Memang begitulah cara dia berbicara. Tolong jangan pedulikan kami. Tidak apa-apa. Pingzi, Huzu dan Yanrong pergi ke tempat asing yang tidak dikenal. Bagaimana jika seandainya ada semacam masalah? Bagaimana kalau Anda mencari orang lain saja? Paman, jangan khawatir. Saya akan pergi bersama mereka berdua. Saya jamin, saya akan membawa mereka berdua kembali kepada Anda dengan selamat. Ayah, aku akan menjaga diriku dan Yanrong dengan baik. Baiklah, masalah yang menyangkut kalian pasangan muda, kalian putuskan sendiri. Pergi keluar bersama Pingzi untuk memperluas wawasan kalian cukup bagus. Mengenai bisnis restoran, Anda tidak perlu khawatir. Yakinlah, Ayah jaga diri baik-baik. dan perhatikan keselamatannya. Husu, orang-orang kami sudah diam-diam membantu Tuan Fan membeli properti. Namun, untuk menghindari kecurigaan, 10 properti sisanya, kami akan membelinya secara bertahap. Baiklah, bagus sekali. Aku akan melakukan perjalanan bisnis untuk periode waktu berikutnya. Mengenai grup V-mu, awasi mereka dengan cermat. Tan Ying, Yanrong, mengenai grup V-mu, mengapa mereka tiba-tiba mengumumkan kematianmu? Kamu di mana sekarang? Aku akan pergi mencarimu. Saya aman sekarang.
Tapi ada sesuatu yang perlu aku mintakan bantuanmu. Aku berencana untuk memulai kembali dan terus berkecimpung dalam bisnis perdagangan. Oleh karena itu, aku membutuhkan pesananmu. Tapi kau harus membantuku merahasiakannya agar terhindar dari masalah. Aku harus menyembunyikan identitasku sekarang. Tenang saja saat aku menangani masalah. Aku sedang memesan penerbangan sekarang ke Hotel Viston di Brooklyn. Mari kita bertemu dan bicara. Baiklah, mari kita bahas saat kita bertemu. Husu. Husu. Siapa ini? Ini pasti istrimu kan? Kalian berdua jelas terlihat seperti pasangan. Itu. Aku, istriku suka makan pangsit. Aku berlari melewati beberapa jalan di sini untuk datang dan membeli semangkuk pangsit. Untungnya aku cekatan. Kalau tidak, jika identitas Husu terbongkar, bagaimana dia bisa diam-diam melindungi kakak ipar? Di luar dingin. Mengapa kamu keluar? Apakah ada masalah di rumah? Tidak, aku keluar. Itu juga karena pangsit. Kedai pangsit. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan pergi mengantre. Aku akan menemanimu. Aku sudah kenyang melihat semua kemesraan itu. Perusahaan itu bernama Group Nanhai. Husu adalah perwakilan hukumnya. Karyawan hampir semuanya sudah direkrut. Tapi kau bilang kau ingin memberiku setengah dari sahamnya. Aku takut, jika kita merugi maka aku tidak akan mampu menanggung kerugian itu. Lalu berapa banyak saham yang kau inginkan? Aku tidak mau saham. Aku akan bekerja untukmu dan mengelola grup. Semakin besar grup, semakin berharga sahamnya. Kau benar-benar tidak menyesalinya. Jika grup benar-benar menjadi besar, setidaknya kau harus memberiku. Kenaikan gaji sudah cukup. Aku tidak serakah. Baiklah, kalau begitu sudah beres. Kita akan pergi ke ibu kota besok untuk membahas bisnis. Kau harus bersiap dengan matang. Bersiaplah. Sepertinya ada kecelakaan mobil di depan. Kelihatannya cukup serius, cepat bantu. Bisakah Anda mengantar saya ke rumah sakit? Aku akan pergi membuka pintu dulu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Bolehkah saya bertanya, siapa nama Anda? Chen Lui, ketua grup Chen. Namaku Yan Rong. Ini suamiku Husu. Ini sepupuku Fang Ping. Itu bukan apa-apa. Kau tidak perlu sungkan. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Ya, ini kartu nama saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Permisi, apakah Anda punya surat undangan? Tidak. Kalau begitu, silakan pergi. Tuan Muda Chen. Nona Yang, kebetulan sekali. Saya datang ke sini untuk membahas proyek. Saya dengar Tan Ying ada di sini. Tapi, status saya tidak cukup tinggi. Jadi saya tidak bisa menemuinya. Bukankah kau ingin bertemu Tan Ying? Apakah Nona Yang mungkin punya cara? Jika Anda punya cara, saya akan memberi Anda hadiah 5 juta. Tidak perlu menyebutkan hadiah. Huang Wen, lama tidak bertemu. Nona Yang, saya hampir tidak mengenali Anda. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana dia bisa begitu akrab dengan seseorang yang dekat dengan Tan Ying? Sepertinya saya telah bertemu seorang dermawan. Aku tidak sengaja terluka beberapa waktu lalu. Tapi aku jauh lebih baik sekarang. Ya, dia ada di sini untuk membahas kerjasama dengan Tan Ying. Tolong carikan dia tempat untuk menunggu dulu. Aku akan pergi dan bertanya pendapat Tan Ying sebelum melanjutkan. Karena dia adalah teman Nona Yan, saya pasti akan memperlakukannya dengan baik. Tan Ying, sahabat terbaik Yan Rong. Halo. Yan Rong. Betapa kamu telah berubah. Aku hampir tidak mengenalimu. Lin Xian mendambakan asetku dan ingin membunuhku. Untungnya aku berhasil melarikan diri dan menyelamatkan nyawaku. Kalau tidak saat ini, kau akan menghadiri pemakamanku. Lin Xian bajingan itu. Lukaku belum sembuh. Agar tidak ditemukan oleh orang-orang Lin Xian, aku masih belum bisa menunjukkan wajahku. Untuk bertahan hidup, aku menyembunyikan identitasku. Dan menikah dengan keluarga biasa. Menikah. Ya, aku sudah menikah. Dia sangat baik. Tapi ketika kamu punya waktu, kamu harus membiarkan aku memeriksanya dengan benar untukmu, agar kamu tidak tertipu lagi. Kau mengenalku. Aku selalu balas dendam sekecil apapun. Mereka yang menyakitiku, aku akan membuat mereka membayar harga 100 kali lipat. Aku harus merebut kembali
semua yang menjadi milikku. Yanrong, aku percaya padamu. Pesanan yang kamu sebutkan itu, aku sudah menyiapkannya. Ini adalah pengaturan yang biasa. Aku akan membayarmu setengah dari depositnya terlebih dahulu. Masalah kualitas tertentu, aku perlu kamu mengawasinya secara pribadi. Aku hanya percaya padamu. Yakinlah, ya, seseorang bernama Chen Rui ada di bawah. Apakah kau ingin menemuinya? Apakah dia temanmu? Kurasa kita sudah bertemu 2 kali. Tapi apakah akan menemuinya atau tidak? Kau yang memutuskan. Bisnis adalah bisnis. Aku hanya bisa ikut bersamamu. Pergi temui dia. Detail spesifiknya bergantung pada kemampuannya sendiri. Jika dia mencoba mendapatkan perlakuan istimewa melalui kamu, itu tidak akan berhasil. Baiklah. Kalau begitu izinkan aku mengucapkan selamat kepada kita sebelumnya. Atas kerjasama yang sukses. Kalau begitu terima kasih banyak, Ketua Tan. Dan terima kasih juga Nona Yang. Kau terlalu baik. Pertama kali kita bertemu, Anda menyelamatkan hidup saya. Dan kali ini Anda sangat membantu saya. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberi saya kehormatan untuk membiarkan saya mentraktir Anda makan. Tidak hari ini. Aku masih ada hal dibahas dengan Tan Ying. Jika ada kesempatan kita akan menjadwalkannya lagi. Baiklah. Bagaimana dia tahu aku ada di sini? Husu. Saudara Ping bilang kamu keluar untuk membahas bisnis. Aku menebak waktunya sudah tepat untuk menjemputmu dan membawamu kembali. Mari aku perkenalkan. Ini Tan Ying, Ketua Tan. Dia adalah orang yang kamu ceritakan kepadaku. Namanya Husu. Dia suamiku. Halo, nama saya Tan Ying. Saya adalah sahabat Yanrong, Tuan Hu. Bukankah kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Benarkah? Di mana kau bertemu dengannya? Husu tidak terlihat seperti orang biasa. Identitasnya. Seharusnya aku sudah menyadarinya sejak lama. Aku tidak begitu The ingat. film was Tapi, translated and dia terlihat agak narrated by familiar. M-Media. Aku tidak kenal nona muda ini. Dia, tenggorokannya terluka. Dia sementara tidak bisa bicara. Kurasa kau pasti salah. Kalau begitu mungkin aku salah. Benar, aku sudah mentransfer pembayaran di muka ke rekeningmu lebih awal. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Kalau begitu kami permisi dulu. Ayo pergi. Tuan Chen, apa ini? Alasan saya mengundang Anda ke sini hari ini ada 2 hal. Pertama, untuk berterima kasih atas penyelamatan hidup saya. Kedua, adalah mengenai masalah Tan Yin. Proposal proyekmu sudah diserahkan kepada Tan Ying. Apakah dia setuju atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Saya tahu, hubungan Anda dengan Tan Yin cukup dekat. Jika Anda mau angkat bicara, masalah ini pasti bisa diselesaikan. Aku dan dia memang teman yang sangat dekat. Namun, tapi aku tidak bisa mengganggu keputusannya. Cara dia menangani masalah selalu memisahkan urusan publik dan pribadi secara ketat. Saya mengerti aturannya. Ini di sini adalah tanda terima kasih kecil. Mohon terima hadiah sederhana ini. Jika masalah ini berhasil diselesaikan, saya akan menawarkan hadiah besar nanti. Cukup pintar. Pemeriksaan latar belakangnya sama sekali tidak ada masalah. Dia pasti memiliki beberapa kemampuan di dunia bisnis. Tapi dia masih mengikuti jalur yang sah. Jika kita bisa bekerja sama untuk tahap perkembangan Yanrong saat ini, itu akan sangat bermanfaat. Restoran yang dipilih Tuan Chang bagus. Udang di sini anak coba sedikit. Huisu mencoba membuatku setuju. Saya bisa tahu bahwa hubungan Anda dengan Tuan Hu sangat baik. Saya juga akan memberi Anda syarat yang tidak bisa Anda tolak. Kondisi apa? Sejauh yang saya tahu, Tuan Hu, ketidakmampuan berbicara didapat di kemudian hari. Saya tahu seorang dokter yang berspesialisasi di bidang ini. Mungkin dia bisa membantu. Mengenai masalah Tan Ying, aku setuju untuk membantumu. Namun, aku harus menemui dokter sesegera mungkin. Yanrong, kamu tidak perlu repot-repot seperti ini. Aku pikir ini baik-baik saja seperti sekarang. Huisu, jika ada kesempatan, aku ingin mendengar suaramu. Baiklah. Saya akan segera menghubungi dokter itu. Baiklah, kalau begitu, mari kita bersulang untuk kerjasama yang sukses. Bersulang untuk kerjasama. Huisu, kau bilang sebelumnya bahwa kehilangan suara Anda disebabkan oleh sesuatu. Dan itulah mengapa Anda tidak bisa berbicara. Apa yang menyebabkan cedera itu, waktu itu? Itu berhubungan dengan ibuku. Ketika aku kecil dia sibuk dan jarang pulang. Suatu kali, aku makan sesuatu secara sembarangan yang merusak tenggorokanku. Aku tidak menemui dokter tepat waktu. Dan akhirnya jadi seperti ini. Kemudian aku merasa bahwa tidak berbicara juga baik-baik saja. Jadi aku tidak mencari pengobatan. Maafkan saya. Aku tidak tahu itu karena itu. Anda pasti banyak menderita ketika Anda masih kecil. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal.
Setelah kehilangan suaraku, ada satu waktu aku demam. Dan dia masih belum ada di sana. Aku lari mencari ayahku. Aku melihat bahwa dia sudah menikah lagi, dan aku tidak berani masuk. Aku bersembunyi di pintu masuk gang selama beberapa hari, hampir menjadi pengemis. Kemudian ayahku menemukanku dan membawaku ke rumah sakit. Berkat dia aku baik-baik saja. Tempat di mana Anda bersembunyi ketika Anda masih kecil. Apakah itu tempat di mana Anda menemukan saya? Hari itu kamu sangat mengingatkanku pada diriku di masa lalu. Oleh karena itu, Anda membawa saya kembali. Karena Anda mengasihani saya. Tapi kemudian, aku benar-benar jatuh cinta padamu. Husu. Terima kasih. Terlepas dari alasannya, Anda membawa saya kembali dan memberi saya rumah. The film was translated Anda tidak akan and sendirian lagi. narrated by M Media. Selamat pagi. Anda tidak menatap saya sepanjang malam tanpa tidurkan. Aku suka melihatmu seperti ini. Direktur Cabang Dahua dari grup Shang-Chi. Ya, proyek di wilayah Dawa berkembang lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku ingin membuka grup cabang, bertanggung jawab untuk menjalin hubungan dengan grup Shang-Chi mengenai bisnis di wilayah Dawa. Kamu adalah orang yang paling kupercayai. Aku ingin menjadikanmu pemimpin tertinggi. Aku tahu kau ingin membantuku, tapi jangan terlalu cepat menolak. Kamu adalah temanku. Tapi aku juga seorang pebisnis. Kamu duduk di posisi ini juga bermanfaat bagiku. Ini memang kesempatan yang sangat bagus. Tapi sekarang Lin Shan selalu ingin membunuhku. Dengan cara ini, sangat mungkin untuk mengungkap identitas saya. Aku bisa menjanjikanmu. Tapi aku harap, jangan mengungkapkan identitasku keluar. Mengerti? Ketika saatnya tiba, aku akan mengirim 2 asisten yang cakap kepadamu. Kamu hanya bertanggung jawab atas koordinasi di balik layar. Oke. Benar. Aku punya satu permintaan lagi untukmu. Aku tahu. Proyek Chen Ruikan. Aku sudah tertarik padanya. Mereka cukup baik. Mereka pasti akan menjadi mitra yang dapat diandalkan. Ngomong-ngomong Yan Rong, aku tiba-tiba teringat di mana aku melihat suamumu. Itu di sebuah pesta koktail. Pesta koktail? Dalam kapasitas apa dia hadir? Aku tidak tahu. Aku hanya melihatnya sebentar saat itu. Tapi yang aku tahu adalah bahwa dia bukan hanya orang biasa. Kamu harus tetap berhati-hati dan waspada. Oke, saya mengerti. Husu, sebenarnya siapa kamu ketika Anda menyelamatkan saya saat itu? Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Kakak ipar. Kontrak 50 juta. Uang muka saja 20 juta. Aku tidak sedang bermimpikan. Saudara Ping, kamu menyesal tidak meminta saham grup sekarang kan? Aku picik. Tapi aku tidak akan cemburu. Kau sudah sukses. Dan aku juga ikut senang untukmu. Bagaimanapun, aku juga manajer umum grup. Ini, aku harusnya dapat dividen kan? Jangan khawatir. Setelah grup berada di jalur yang benar, Anda tidak akan dilupakan. Baiklah. Yan Rong, ayah dirawat di rumah sakit karena keracunan alkohol. Kau masih tahu jalan pulang. Ayah belum pulih sepenuhnya. Dan kau meninggalkannya untuk pergi perjalanan bisnis. Apa yang terjadi pada ayah? Apa yang terjadi? Kamu berani bertanya apa yang terjadi? Yan Rong, kamu adalah pembawa sial. Jika bukan karena keluarga kami dengan baik hati menerimamu sebelumnya, kamu tidak akan menjalani kehidupan yang baik ini sekarang. Tidak apa-apa jika kamu tidak tahu cara membalas kami. Tapi sekarang kamu menghasut Hucu untuk pindah bersamamu. Dasar bintang sapo. Kakak. Begitu kalian berdua pergi, mereka mulai bertengkar. Ayah menyalahkan ibu karena memperlakukanmu buruk. Itulah sebabnya kau ingin pindah. Kakak, bisakah kau dan kakak iparmu tidak pindah? Alangkah indahnya jika sebuah keluarga berkumpul bersama. Cerai.
Ceraikan aku sekarang juga. Wanita seperti ini tidak boleh masuk ke keluarga kami. Kedatangannya adalah pembawa sial. Sebelumnya tidak seperti ini. Ketika dia adalah roh rubah kecil, Hoju belum pernah membantahku sebelumnya. Selama dia diusir, restoran itu akan tetap menjadi milikku. Hoju hanyalah orang bodoh yang pendiam. Ibu, bagaimana ibu bisa mengatakan itu? Siapa yang menyarankan orang untuk bercerai? Bahkan jika Yan Rong tidak baik, dia tetaplah istri yang dipilih kakakku. Aku tidak akan bercerai. Mengenai ayah, aku akan membawanya untuk tinggal bersama kita. Tentang restoran itu, kita akan memutuskan setelah ayah bangun. Apa yang kamu katakan adalah omong kosong. Aku tidak setuju. Dia tidak diizinkan pergi kemanapun. Jika Jianmin bersama mereka dan pindah, belum lagi restoran itu, aku pasti tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Kita akan membicarakan semuanya setelah ayah bangun. Kamu. Ayah, Di mana aku? Kau kembali. ayah Anda di rumah sakit sekarang. Dokter mengatakan Anda mengalami keracunan alkohol. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang? Keracunan alkohol apa? Itu omong kosong. Suruh aku keluar. Keluar dari apa? Kamu hampir mati karena minum. Apa kamu tahu itu? Dan kamu ingin keluar. Husu. Yan Rong. Kau sudah selesai bekerja. Apakah kau kembali kali ini untuk pindah? Baiklah. Aku akan kembali. Dan berkemas untukmu. Tidak. Pindah apa? Maksud mereka barusan adalah untuk membantumu di restoran, agar kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Benarkah? Senang kau kembali. Bekerja untuk keluargamu sendiri lebih baik daripada bekerja untuk orang lain. Ayah, kali ini kami pergi untuk berbisnis bersama saudara Ping, ke Lin Cheng, dan membawa kabar baik. Suara Husu bisa disembuhkan. Benarkah? Benarkah itu bisa disembuhkan? Ayah, restoran itu banyak asapnya, dan Husu membutuhkan lingkungan yang relatif baik untuk mengobati suaranya. Jadi baru-baru ini, kita masih harus pindah dulu. Baiklah. Kau masih yang paling perhatian. Di luar, ayah akan menyewakan apartemen untukmu. Mengenai restoran itu, kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Mengenai uangnya, kau juga tidak perlu khawatir. Cepatlah, dan memastikan Husu mendapatkan perawatan. Kalian semua sudah gila. Penyakit apa yang kamu obati? Selama bertahun-tahun tidak ada satupun dokter yang mengatakan itu bisa disembuhkan. Kamu pergi perjalanan bisnis dan ditipu oleh dukun liar. Kamu pikir mereka bisa menyembuhkan penyakit itu mimpi? Ayah, dokter akan tiba besok. Ketika saatnya tiba Anda bisa lihat sendiri sebelum berkomentar. Baiklah, kita akan pergi besok. Mengobati penyakit Husu adalah prioritas utama. Tidak, aku tidak setuju. Menyembuhkan apa? Jangan kira, aku tidak tahu. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kau telah menindas Husu di belakangku? Husu takut membuatku khawatir. Dan selalu mengalah padamu ibu tirinya. Sekarang, penyakit Husu bisa disembuhkan. Kau bahkan ingin menghentikan ini. Kau sudah keterlaluan. Bukan itu maksudku. The film was Bukan itu yang kumaksud. translated and Aku takut narrated ditipu. by M Takut Media. bertemu penipu. Itu maksudmu. Ibu, ini adalah hal terpenting dalam hidup kakakku. Kita harus mencoba jika ada sedikit pun kesempatan. Dasar anak ini. Apa yang kamu tahu? Mengobati penyakit itu tidak masalah. Tetapi menggunakan dalih menyembuhkan penyakit. Untuk meminta uang tidak dapat diterima. Yang kau pikirkan hanyalah uang. Uangku. Aku yang memutuskan apa yang terjadi dengannya. Jika kau mencoba menghentikan ini lagi, aku akan menceraikanmu. Kamu. Ayo buka mulutmu. Nona Yang, Tuan Hu melukai pita suaranya. Jika dia menerima perawatan tepat waktu saat itu tidak akan berakhir seperti ini. Bisakah diobati sekarang? Itu bisa diobati, tapi peluang pemulihannya hanya 30%. Selama ada harapan itu, sudah cukup. Aku tidak tahu mengapa grup Senshi tiba-tiba mengakhiri semua kerjasama dengan kami. Ini menyebabkan kami kehilangan hampir setengah dari pangsa perdagangan. Sudahkah Anda menyelidiki alasannya? Ya, kami telah menyelidiki. Itu adalah grup bernama Grup Nanhai yang menandatangani kontrak jangka panjang dengan mereka. Grup Nanhai.
Benar, perusahaan ini sama sekali tidak memiliki latar belakang. Perwakilan hukumnya adalah seorang pria bisu bernama Hu Su. Orang yang bertanggung jawab adalah sepupunya Fang Ping. Sektor perdagangan grup Feimu. Sebelumnya dioperasikan oleh Yan Rong. Semua urusan ditangani olehnya. Saya tidak punya sumber daya. Oleh karena itu, mengenai masalah ini, saya juga tidak punya solusi. Kudengar. Grup Shangxi sedang mendirikan cabang regional Dahua. Fei Fei, kau memiliki koneksi yang luas. Lihat apakah ada cara untuk menghubungi orang yang bertanggung jawab di sana. Baiklah, saya akan memikirkan cara. Area wawancara. Peserta wawancara berikutnya Wu Yaqian. Sosok ini, mengapa sangat mirip dengan Yan Rong? Aku pasti salah lihat. Peserta wawancara berikutnya Hu Yu. Xiao Yu. Chen Zhu, adik perempuan Chen Ru. Tunggu sebentar, jangan pergi. Nona. Siapa kamu? Kenapa kamu mengganggu anakku? Bibi. Aku Chen Zhu, teman sekelas Xiao Yu. Kakakku adalah ketua grup Chen. Grup Chen. Yang sering diberitakan di berita. Perusahaan multimiliar. Benar sekali. Selama Xiao Yu datang ke grup Chen kami, aku akan memberinya 8.000 yuan selama masa percobaan. Mulai dari 20.000 setelah diangkat menjadi karyawan tetap. Aku jamin dia bisa dipromosikan menjadi manajer dalam setahun. Itu luar biasa. Bibi sudah menerimanya untukmu. Kita akan pergi besok. Siapa yang menyuruhmu menerima? Aku tidak akan pergi. Bibi, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kamu tidak akan mengambil kesempatan sebaik ini. Apa yang kamu pikirkan? The film was translated Apakah kamu harus and seperti Wu Chu narrated by M dan menikahi Media. pengemis bau seperti ini? Lalu kamu akan bahagia? Ibu, aku memberitahumu. Aku tidak akan pernah pergi ke grupnya. Selain itu, aku sudah melamar ke grup Shangxi. Sekarang aku hanya menunggu pemberitahuan. Grup Xiangxi. Perusahaan multinasional itu, kudengar persaingannya sengit. Bahkan kakakku harus memohon kerjasama kepada mereka. Xiao Yu, bahkan jika kamu lolos wawancara, kamu mungkin tidak mendapatkan posisi yang bagus. Aku bersedia. Xiao Yu. Tamu akan segera datang. Dan kamu masih minum air. Cepat dan mulai bekerja. Sialan. Perusahaan sedang merekrut. Apakah ada seseorang bernama Hu Yu? Saya pribadi akan mengatur posisinya. Ibu, ya, aku diterima oleh grup Shangxi? Ya, apakah ayah tahu tentang grup Shangxi itu? Mari kita makan dulu. Diterima oleh grup Xiangxi untuk apa? Pekerjaan bagus macam apa itu? Chen Su memperkenalkanmu pada pekerjaan yang begitu bagus. Dan kamu tidak mau pergi. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli dengan amal yang dia tawarkan. Buya, biar aku beritahu. Apa yang kutemukan 100 kali lebih baik daripada yang dia tawarkan. Buya, aku melamar untuk direktur. Asisten direktur. Cara anak ini berbicara, kukira dia direktur. Setelah semua keributan itu hanya posisi asisten kecil yang buruk. Lihat ambisimu, apa yang membuatmu begitu senang? Yah, lihat dia. Asisten payah apa? Grup Shangxi adalah grup multinasional. Berada di sisi direktur. Aku bisa belajar banyak hal. Peluangku nanti akan besar. Bantuan untuk masa depanku akan sangat besar. Kalau begitu bagaimana kalau begini? Kamu perkenalkan kerabat ibu untuk bekerja di sana juga. Mereka tidak butuh posisi penting. Cukup menyajikan teh dan menuangkan air saja sudah cukup. Huiyu, kau harap aku tidak salah menilaimu? Ibu, tidak mungkin. Meskipun aku belum secara resmi bergabung dengan grup Shangxi, aku memberitahumu. Aku tahu grup Shangxi selalu memisahkan urusan pribadi dan publik. Aku sama sekali tidak mungkin merusak masa depanku sendiri. Nona Yang, ketua grup Chen, telah datang beberapa kali ingin bertemu denganmu. Haruskah saya aturkan agar Anda bertemu dengan mereka? Aku harus segera pergi ke rumah sakit. Senin depan. Pergi untuk memeriksa grup Chen. Ayo. Nona Yan, mohon tenang saja. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Kakak ipar. Ayah, aku punya urusan mendesak untuk dihadiri.
Kakakku sedang menjalani operasi. Masalah apa yang lebih familiar? Kita kaya. Baiklah, berhentilah menyombongkan diri. Cepat kosongkan area pabrik Anda sesegera mungkin. Saya membutuhkannya. Bagaimanapun saya bekerja untuk Anda. Jika Anda melihat sesuatu milik saya yang Anda suka ambil saja. Tidak perlu memberitahu saya. Kalau begitu saya tidak akan sungkan. Kakak ipar, bisnis kita semakin besar sekarang. Identitas Anda akan terungkap cepat atau lambat. Tebakanmu benar. Saya melarikan diri ke sini karena saya diburu. Huishu yang menyelamatkan saya. Memungkinkan saya untuk bertahan hidup. Kalau begitu sepertinya Anda dan Husu memiliki takdir alami bersama. Lalu di masa depan, apakah Anda masih akan bersama Husu? Husu, jika suatu hari kamu menjadi seorang miliarder, apakah kamu masih akan bersamaku? Yanrong. Entah aku menjadi miliarder di masa depan, atau menghadapi kesulitan apapun, aku akan mencintaimu sama seperti sekarang, di dunia ini. Tidak ada yang bisa dibandingkan denganmu. Husu, aku percaya padamu. Aku harap aku tidak salah bertaruh. Kamu tidak akan pernah menjadi orang seperti Lin Shan. The film was translated and narrated by M Media. Bibi, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Hucu pasti sudah. Ceritakan hubungan saya dan anak saya kan? Dia pasti sangat membenci saya kan? Bibi. Dia mungkin hanya belum menyadari segalanya. Saya terlalu tidak sabar. Tapi, waktu saya tidak banyak lagi. Bibi ini. Itu ditemukan saat pemeriksaan sebulan yang lalu. Tumornya berada di lokasi yang khusus. Tingkat keberhasilan operasinya hanya 50%. Jadi sebelum operasi kamu ingin menerima pengampunannya. Saya hanya ingin memohon padanya untuk tidak membenci saya. Apa yang saya lakukan saat itu memang salah. Saya telah mencoba untuk menebus kesalahan. Saya diam-diam pergi menemuinya. Saya diam-diam membantunya. Ketika dia pertama kali memulai bisnisnya, dia tidak berpengalaman. Saya ingin membantunya, tapi saya takut dia tidak akan menerimanya. Saya mencari teman-teman lama saya untuk mendukung karirnya sepenuhnya. Selama dia hidup dengan baik. Yang lain tidak masalah. Saya takut saya mungkin meninggal di meja operasi. Saya takut saya benar-benar tidak akan pernah melihatnya lagi. Oleh karena itu, saya mohon tolong bantu saya membujuk Hucu. Katakan padanya untuk tidak membenci saya. Bibi, saya akan berbicara dengannya untukmu. Kamu harus aktif bekerja sama dengan dokter sekarang. Dan dirawat untuk pengobatan. Baiklah. Terima kasih. Hutua. Jika kamu menjual restoran itu, bagaimana keluarga kita akan hidup nanti? Hentikan. Jin Hui sudah bilang. Selama kita memberikan Hucu padanya, Jin Hui akan membawa uang itu. Tidak bisakah kamu berhenti bersikap keras kepala? Leon, jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan menceraikanmu. Husu adalah putra kita. Dia bukan alatmu untuk menghasilkan uang. Apakah hanya Hucu anakmu begitu? Apakah Xiaoyu bukan anakmu lagi? Kamu hanya memikirkan Hucu. Bagaimana dengan Xiaoyu? Pernahkah kamu memikirkan putra kita? Gadis mana nanti yang mau menikah dengan keluarga yang dibebani utang? Pernahkah kamu memikirkan hal itu? Ayah? Ayah? The film was translated and narrated Wanita by M ini, Media. aku ingin tahu ide buruk apa yang dia dapatkan sekarang. Jika dia menolak menyerahkan Hucu, apa yang harus aku lakukan? Ada sesuatu yang perlu saya sampaikan kepadamu. Ini 3 juta cukup untukmu, untuk melunasi utang-utangmu. Saya harap kamu bisa merahasiakan ini untukku. 3 juta dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Ini tidak mungkin. Saya dan Kaping mendapatkan ini dari berbisnis. Huzu juga tahu tentang ini. Tolong ambil saja dan gunakan. Semuanya didapat melalui jalur yang sah. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Baiklah, pabrik pakaian Kaping. Selama perjalanan bisnis terakhir kami mendapatkan pesanan yang sangat besar. Tidak. The film was translated Saya and tidak bisa menerima narrated uang by Anda. M Media. Tidak mudah bagi kalian berdua mendapatkan uang ini. Saya bahkan belum memberikan kehidupan yang baik kepada Huzu. Ayah,
Ini juga hanya untuk berjaga-jaga. Kalau penagih utang itu datang mengetuk lagi, kita tidak akan terlalu pasif. Selain itu, restoran itu adalah upaya seumur hidupmu. Kita tidak bisa begitu saja menjualnya seperti ini. Keluarga Hu saya telah menyalahkan Anda. Anda menikah dengan keluarga Hu kami. Dan belum menjalani satu hari pun yang baik. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Jika bukan karena kamu dan Husyu, saya masih akan berkeliaran di jalanan sekarang. Kita adalah keluarga. Kita harus saling mendukung. Tidak perlu berterima kasih. Aku dengar, rantai modal grup V-mu telah putus. Mereka mencari grup di mana-mana untuk diajak bekerja sama. Ya. Haruskah kita bergerak sekarang? Atau haruskah kita menunggu kakak ipar? Untuk merilis berita. Mengatakan, grup Yuan Chen secara terbuka memilih mitra untuk berpartisipasi bersama dalam pengembangan resor. Oke. Saya akan segera mengaturnya. Apakah Lin Xian perlu lebih banyak tekanan? Aku sedang dalam suasana hati yang baik, tangani saja sesuai keinginanmu. Beri saja Lin Xian pelajaran. Saya paling pandai memberi pelajaran pada bajingan. Vivi, lihat ini. Apa ini? Grup Yuan Chen secara terbuka mengundang penawaran untuk proyek pengembangan resor. Bagi kita, ini adalah kesempatan emas. Rantai modal grup bermasalah. Meskipun saya sudah menutupi kekurangannya. Tapi, modal yang beredar masih terbatas. Proyek besar grup Yuan Chen ini, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mengamankannya. Jangan khawatir, aku sudah menghubungi orang-orang dari grup Yuan Chen. Selama kita memberi sedikit pelicin, kita bisa berhasil mengamankan proyek ini. Anda benar. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Grup Yuan Chen selalu beroperasi secara diam-diam. Terlebih lagi proyek resor ini, mereka sepenuhnya mampu mengerjakannya sendiri. Mengapa mereka ingin berbagi keuntungan? Mungkinkah ini semacam jebakan? Bagaimanapun, kita juga harus berpartisipasi dalam tender publik ini. Setelah tawaran berhasil, nilai grup pasti akan meningkat secara signifikan. Kakak ipar, saya ingin menanyakan sesuatu padamu baru-baru ini. Apakah Anda direktur dari anak grup Shangxi? Saya rasa saya melihat Anda di sebuah pertemuan baru-baru ini. Yaitu saya. Benarkah? Xiao Yu, fakta bahwa kamu bisa menjadi asisten direktur adalah karena kamu benar-benar berbakat. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lalu The mengapa film was Anda menyembunyikan translated identitas and Anda? narrated Apakah by kakakmu tahu? M-Media. Beberapa hal tak terduga terjadi di antaranya, yang menyebabkan saya harus menyembunyikan identitas saya. Saya harap kamu juga bisa merahasiakannya untukku. Oke, saya tidak akan memberitahu siapapun. Husyu, tunggu sampai saya menyelesaikan semua masalah saat ini. Saya pasti akan menceritakan semuanya sendiri kepadamu. Kamu gila. Bagaimana mungkin aku tidak gila? Ibu, Ayah, kamu benar-benar menyembunyikan uang simpanan dariku. dasar cerewet, dasar cerewet. Uang ayah diberikan oleh Kak Ping. Dia sementara meminjamkannya pada ayah. Aku benci kamu masih berani mengatakan itu. Ketika pabrik keluarga mereka mengalami masalah, tapi mereka tidak pernah mengatakan itu adalah pinjaman. Itu semua adalah hadiah. Mereka belum menyebutkan akan mengembalikan uang itu sampai sekarang. Apa kau tidak punya malu? Hari ini aku akan hati-hati. Jangan salahkan aku. Ini semua salahnya. Salahkan dirinya sendiri. Dia yang bersikeras menghalangi Hu Tua. Jika Yan Rong menderita kerugian apapun, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Ibu, bagaimana bisa kau memukulnya? Semuanya dimulai karena kekacauan spekulasi perumahanmu. Dia datang ke sini dengan niat baik untuk membantu kita. Namun kau menjadi serakah dan menyalahkannya. Dasar anak nakal. Aku mencari uang kemana-mana. Mencoba segala cara untuk mendapatkan uang. Bukankah itu semua agar kamu bisa menikahi seorang istri? Keluarga Chen sangat kaya. Chen Zhu sangat menyukaimu. Ibu, sudah kubilang aku tidak mempertimbangkan pernikahan sekarang. Dan aku tidak mungkin menikahi Chen Zhu. Pergi minta maaf pada kakak iparku sekarang juga. Jika tidak, jika kakakku melakukan sesuatu yang ekstrem, aku tidak akan bisa menghentikannya. Pelan-pelan. Tidak apa-apa, santai saja. The film was translated Huizu, and kamu harus keluar narrated dulu. by M-Media. Jika kamu tetap di sini, kamu akan mengganggu perawat membersihkan lukaku. Kakak, bagaimana keadaan kakak ipar? Mereka sedang merawat lukanya. Kakak, ibuku dia. Xiao Yu. Kau tidak perlu membelanya. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Menindas Yan Rong. Terakhir kali tanganmu diperban. Dia juga yang menyakiti Yan Rong. Wanita jahat ini. Sialan, aku tidak tahu dari mana sekelompok orang muncul. Mengatakan hal-hal seperti aku menggoda setiap gadis yang kulihat. Dan bersikeras bertindak atas nama surga. Dan memukuliku. Begitu aku tahu siapa mereka, aku pasti akan membunuh mereka.
Husu. Ayo kita pulang. Ayo pergi. Yan. Yanrong. Fei Fei, bukankah Yanrong sudah lama meninggal? Dari mana Yanrong berasal? Saya jelas melihatnya barusan. Suara dan sosok itu sama persis dengannya. Pergi dan selidiki rekaman pengawasan rumah sakit. Lihat apakah Yanrong ada di sana. Fei Fei, kau bisa tenang. Jika Yanrong masih hidup, mengapa dia harus menunggu sampai sekarang untuk muncul? Dia pasti sudah menyelesaikan masalah dengan kita sejak lama. Tapi belakangan ini ada terlalu banyak kejadian aneh. Saya selalu merasa seperti di belakang kita ada tangan besar tak terlihat yang memanipulasi kita. Jika orang itu adalah Yanrong, Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin dia. Sekarang sejauh yang diketahui dunia luar, Yanrong adalah orang mati. Bagaimana mungkin orang mati kembali? Ketua, bagaimana hasilnya? Apakah itu Yanrong? Halo, Husu, Lu Fei Fei dan Lin Shan muncul beberapa menit yang lalu di rumah sakit tempat Anda berada. Saat ini sedang memeriksa rekaman pengawas untuk memastikan identitas kakak iparmu. Namun, orang-orang kita telah mengambil langkah pertama dan mengganti konten pengawasan. Mereka pasti tidak akan tahu. sepertinya hari-hari mereka masih terlalu santai. Mari kita cari sesuatu untuk mereka lakukan. Bagaimana? Apakah itu Yanrong? Tidak. Bagaimana mungkin? Saya jelas melihat itu dia. Mustahil. Mustahil. Apa yang terjadi? Fei Fei, apakah kau sudah gila? Jika Yanrong masih hidup, dia pasti akan muncul. Kami menggunakan grup Feimo untuk melakukan banyak hal. Bagaimana mungkin dia bisa duduk diam? Yanrong. Lebih baik kau tidak hidup. The film was translated Hucu, and kamu berani narrated datang ke by sini. M. Kamu Media. berani memukulku. Aku akan segera menelpon polisi. Panggil polisi. Leon. Aku sudah memperingatkanmu. Jika kau menindas Yanrong lagi, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Sepertinya kau belum menganggap kata-kataku serius. Karena itu masalahnya. Kenapa aku tidak membuatmu mengingat pelajaran ini? Ibu, Nah, kamu datang tepat pada waktunya. Dia mencoba membunuh seseorang. kakak, aku tahu kakak ipar terluka. Dan itu semua salah ibuku. Tapi aku mohon bisakah kau membiarkan ibuku pergi? Aku berjanji padamu, ibuku pasti tidak akan pernah menyakiti kakak iparku lagi. Dia pasti akan The film bersikap was baik. Kamu tidak tahu translated apa-apa. and narrated Sejak by pengemis itu M. masuk ke rumah Media. kita, apakah keluarga kita pernah damai? Dia adalah pembawa sial. Dia dan Feng Ping itu sudah terlibat sejak lama. Sakit. Kau harusnya bersyukur bahwa Xiaoyu melindungimu hari ini. Kalau tidak, lain kali. Bukan botol anggur yang pecah. Tapi itu adalah kau. Grup Yuan Chen. Apakah kau akan menghadiri konferensi penawaran proyek? Meskipun peluang untuk berhasil memenangkan tender sangat kecil, tapi ini adalah sebuah kesempatan. Aku harus sepenuhnya siap. Mengenai dokumen penawaran, aku bisa membantumu. Ini hampir selesai. Kamu tidur duluan. Aku akan segera ke sana. Tidak. Aku akan tinggal bersamamu saja. Husu. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Ini tentang ibumu. Dia mencarimu. Dia benar-benar datang. Ada beberapa hal. Aku merasa kamu perlu mengetahuinya. Dia sakit. Sangat serius. Dia sebenarnya melakukan banyak hal untukmu. Selain itu, selama tahun-tahun, kamu merintis bisnismu. Dia selalu berada di balik layar. Diam-diam membantumu. Husu. Aku sebenarnya sangat iri. Kamu bisa memiliki orang tua yang penuh kasih. Orang tua. Aku kehilangan orang tuaku ketika aku masih muda. Dan hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk berjuang hidup. Aku sudah terbiasa. Aku menelan semua penderitaan sendirian. Untungnya aku bertemu denganmu. Aku sebenarnya sangat memahami ibumu. Wanita-wanita yang terlihat kuat di permukaan itu. Jauh di lubuk hati.
Pasti memiliki seseorang yang ingin mereka lindungi. Kakak ipar. Barang-barang di sini, semuanya barang antik. Setiap barang, tak ternilai harganya. The film was translated and narrated by M Media. Untuk menjamu tamu pada acara seperti ini, Taek Puer biasanya yang dipilihkan. Kenapa mereka kebetulan menyiapkan bilwachon yang aku sukai? Masuk. Kakak ipar. Direktur Yan, orang-orang dari grup Feimu telah tiba. Sangat bagus. Aku takut mereka tidak akan datang. Lo Fei Fei. Lin Shen. Barang-barangku. Sudah terlalu lama kamu kuasai. Sudah waktunya dikembalikan. Teh macam apa yang begitu menjijikan? Perusahaan sebesar ini malah menyediakan teh hijau. Jangan ributkan detail ini. Saya baru saja melihat Tan Ying juga tiba. Dia tidak mungkin ingin terlibat dalam proyek resor ini kan? Proses penawaran ini tidak akan ada masalah kan? Sesi penawaran untuk proyek resort. Jangan khawatir, aku sudah menyuap direktur proyek ini, grup Yuan Chen. Malam ini, tunggu saja untuk membuka sampainya. Apakah Anda yakin tidak akan ada masalah? Yakinlah, pasti tidak akan ada masalah. Dari mana orang ini muncul? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Acara semacam ini juga untuk grup-grup kecil ini, untuk hadir. Dia mungkin orang baru. Dia mencoba memamerkan dirinya. Lihat betapa tidak berpengalamannya dia. Sungguh memalukan. Kakak Pinsekkah Air Liurmu, kita saat ini setidaknya mewakili Cita Group. Kakak ipar, kupikir acaranya akan meriah. Tapi aku tidak menyangka akan semeriah ini. Baiklah, sudah waktunya untuk membahas bisnis. Anda dari grup mana? Saya manajer dari grup Nanhai, Fan Ping. Halo. Senang bertemu dengan Anda. Anda dari grup Nanhai. The film was translated and Ya, itu saya. narrated by M Dan Media. Anda siapa? Ketua grup Feimu. Lu Fei Fi. Jadi dia Lu Fei Fei. Ku dengar. Mantan ketua madam dari grup Feimu meninggal sebelum dia menduduki posisi itu. Kecilkan suaramu. Grup Feimu. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Kalau begitu mungkin pria ini adalah suamimu. Kau pasti buta. Aku adalah anggota Dewan Direksi Grup Feimu, Lin Shen. Kupikir kalian berdua adalah pasangan. Maafkan saya. Ku dengar, Lin Shen adalah suami dari mantan ketua. Sekarang dia terlibat dengan Lu Fei Fei. Proyek sebesar milik grup Yunchan. Grup Nanhai. Mereka benar-benar mengirim manajer junior seperti Anda. Sepertinya mereka tahu mereka tidak akan terpilih. Jadi mereka menyerah sepenuhnya. Ketua kami berkata, Anda pasti tidak ingin melihatnya. Perusahaan kecil yang baru saja didirikan. Berlagak seperti itu? Apa? Apakah Anda pikir grup Feimu kami tidak memenuhi syarat? Ketua kami juga berkata, ini barang-barang yang dicuri seharusnya tidak dibawa keluar untuk dipamerkan, karena cepat atau lambat mereka akan kembali ke pemilik aslinya. Jika Anda ingin melihatnya, dia pasti akan muncul. Yanrong, kau benar-benar masih hidup. Apa? Lin Shen. Apakah kamu terkejut aku masih hidup? Kamu adalah suami baikku saat itu. Mereka adalah suami dan istri. Orang itu baru saja berkata, mantan istri Lin Shen adalah ketua grup Feimu. Jadi Yanrong, aku telah menempel pada pendukung yang begitu kuat. Lin Shen, apakah kamu masih tidak mengakuinya? Benar sekali. Sekarang, setelah kamu memiliki wanita cantik di pelukanmu, bagaimana dia memang masih bisa mengingat, aku mantan istrimu. Kau bukan Yanrong. Kau bukan dia. Yanrong sudah mati. Aku punya akta kematiannya. Kau pasti penipu. Lin Shen. Rasa anggur beracun saat itu. Aku masih mengingatnya dengan jelas hingga hari ini.
Yanrong, sungguh luar biasa bahwa kamu masih hidup. Para petugas polisi itu memberitahu saya saat itu bahwa kamu sudah. Itu sebabnya saya. Lama tidak bertemu, aktingmu semakin buruk. Sebelum kamu berbicara lain kali, tutupi dulu cupang di lehermu. Itu terlihat cukup tidak sedap dipandang. Lo Fei Fei, kamu benar-benar sangat bodoh. Awalnya, aku tidak yakin tentang hubungan kalian berdua. Aku ingin menjebakmu. Sekarang tampaknya sudah terkonfirmasi. Teman baikku dan suamiku berselingkuh bersama. Menguasai aset-asetku. Aku benar-benar sengsara. Yanrong, PI-mu milikku sekarang. Kamu bicara omong kosong. Hati-hati atau saya akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Sekarang kamu marah besar karena dipermalukan. Lin Xian adalah seseorang yang aku buang. Grup Feimo adalah yang pernah aku pimpin. Lo Fei Fei, kenapa kamu sangat menyukai barang bekas? Yanrong, saya pasti tidak akan melepaskanmu. Sesi penawaran untuk proyek resort. Yanrong, kali ini kau pasti akan kalah. Grup Nanhai yang kecil tidak pantas bersaing denganku. Lalu, apakah kamu pikir kamu akan menang? Baiklah. Kita lihat saja nanti. Selamat kepada grup Feimo karena memenangkan tender ini dan menjadi mitra grup Yuan Chen. Sepertinya mereka diam-diam mulai memainkan trik kotor lagi. Sudah kubilang, kali ini kau pasti akan kalah. Aku berhasil menghancurkanmu pertama kali. Dan akan ada yang kedua kalinya. Lin Xian, kamu akan membayar harganya. Tidak ada masalah dengan tawaran ini kan? Aku sudah akuisisi direktur proyek ini, grup Yuan Chen, malam ini. Tunggu saja untuk membuka sampahnya dan merayakan. Matikan, segera matikan. Ini semua palsu. Semua ini palsu. Yanrong, The film was kau yang melakukan ini translated kan? and narrated by M Media. Sungguh bukan aku yang melakukannya. Namun, aku tahu siapa yang melakukannya. Husu, Ipar perempuan, jika kamu merindukan sepupumu, kamu hanya bisa menemuinya jika kamu kembali. Husu. Apa kamu belum mau keluar? Sepupu, mengapa kamu di sini? Husu. Apa kamu belum mau keluar? Halo semuanya. The film was Aku adalah translated ketua grup Yuan and Chen. narrated by Usu. M Media. Aku tidak menyangka kamu adalah ketua grup Yuan Chen. Ketua grup Yuan Chen belum pernah menunjukkan wajahnya. Aku tidak menyangka bahwa hari ini dia benar-benar akan muncul di sini. Dia benar-benar tampan. Namun, dia sepertinya sudah menikah. Di tangannya, dia benar-benar memiliki cincin kawin. Apakah kamu sudah tahu selama ini tentang identitas asli sepupu? Aku hanya menebaknya. Di ruang tunggu, ada teh bilwachon yang aku sukai. Dekorasi interiornya adalah gaya yang aku sukai. Tapi yang paling penting, itu adalah orang di sebelahnya. Saya pernah melihatnya 2 kali sebelumnya. Sepupu menyembunyikan banyak hal dengan cukup dalam. Aku takut bahkan paman tidak tahu identitas aslinya. Grup Yuan Chen secara internal akan terhadap Tuan Lin dan Nona Lu menerapkan larangan. Selain itu, aku sudah menelepon polisi. Yanrong, aku salah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu. Ketua Hu, saya memang curiga bahwa identitas Anda tidak biasa. Tapi saya tidak pernah menyangka Anda benar-benar adalah ketua grup Yuan Chen. Husu, jadi Anda selalu tahu identitas saya bukan? Anda tahu saya bercerai, tahu saya diincar oleh Lin Xian dan Lo Fei Fei, dan diincar sampai saya kehilangan segalanya. Semua ini tidak penting. Tidak peduli siapa dirimu, apa statusmu, atau apa masa lalumu. Selama kau membutuhkanku, aku akan selalu berdiri di belakangmu. Sepupu, apa yang kamu lakukan kali ini benar-benar keterlaluan.
Bukankah orang ini Hucu? Bagaimana dia bisa menjadi ketua dari grup Yunchan? Mungkinkah ibunya membantunya? Masuklah. Berhenti. Kalian berdua, kapan kalian berdua mulai main-main bersama? Kamu berpakaian seperti wanita jalang ini. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang kamu coba goda? Biar aku beritahu kamu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi anggota keluarga kami. Ibu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidakkah kamu tahu? Kakakmu sekarang adalah ketua grup besar. Bagaimana dia bisa bersama dengan pengemis yang berasal dari memulung sampah? Bersama. Aku memperingatkanmu, untuk kebaikan mereka keluar dari rumah kami. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Bagaimana rencana Anda untuk bersikap tidak sopan kepada saya? Liun, saya sudah lama menoleransi Anda. Dasar jalang. Beraninya kamu memanggil nama orang yang lebih tua. Biar aku beritahu kamu, orang sepertimu yang tidak tahu sopan santun, tidak bisa tinggal di rumah kami. Ketika putraku kembali nanti, aku akan segera menyuruhnya menceraikanmu. Perceraian? Apa yang Anda katakan tidak berlaku. Ipar perempuan. Nah, tidakkah kamu tahu? Sekarang Hucu, dia adalah ketua di grup besar. Kamu harus cepat-cepat mencoba menyenangkannya. Dia belum punya anak laki-laki, nanti mengenai warisan grup ini. Ketika saatnya tiba. Ibu, tolong cepat diam. Yanrong bukan hanya ipar perempuanku. Dia juga atasan langsungku. Dia adalah mantan ketua grup Veimo. Asetnya bernilai hingga ratusan miliar. Ibu, jika aku harus mengatakan, siapa di dunia ini yang sangat cocok untuk kakakku? Itu hanya bisa ipar perempuanku. Mereka berdua adalah orang kaya. Yang satu bisu. Yang satu pengemis. Mungkinkah aku salah? Liun. Bagaimana hal-hal bisa menjadi seperti ini? Sekarang apa yang harus aku lakukan? Semuanya, mulai hari ini, saya memegang 70% saham. Dan saya sekali lagi adalah ketua grup Veimo. Mengenai mantan ketua Lu Feifei dan anggota Dewan Lin Shan, karena dugaan kejahatan komersial, mereka telah ditangkap dan dipenjara. Yanrong, kamu akhirnya mengirim pasangan itu, pria bajingan dan wanita murahan ke penjara. Terima kasih. Bukankah sudah aku katakan, mengapa kamu bersikap begitu sopan padaku? Yanrong, aku salah. Maafkan aku. Yanrong, aku janji, aku tidak akan pernah lagi menyembunyikan apapun darimu. Karena Anda memberikannya kepada saya. Jika saya tidak menerimanya, alangkah sayangnya itu. Bibi baru saja sakit parah. Dia sudah dilarikan ke ruang operasi. Bagaimana keadaannya? Dokter berkata, situasinya cukup rumit. Awalnya masih ada harapan 50%, hanya tersisa 40%. Dia bisa saja menjalani operasi lebih awal. Tapi dia tahu, operasi itu sangat berbahaya. Takut tidak selamat dari meja operasi. Jadi dia terus menundanya. Dia ingin sebelum operasi, mendapatkan pengampunanmu, agar kamu habiskan lebih banyak waktu dengannya. Ibu akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana keadaan ibuku? Operasinya sangat berhasil. Selama dia pulih dengan baik setelah operasi, tidak akan ada bahaya lagi. Yanrong, dokter. Yanrong, Apa yang terjadi pada saya? kamu hamil. Sudah 1 bulan. Husu, terima kasih. Karena telah memberi saya rumah yang hangat. Sebenarnya aku yang seharusnya berterima kasih. Kamu menebusku. Membuat duniaku dipenuhi dengan cahaya mentari.
Aku ingin membagi aset atas namaku menjadi 2 bagian. 1 bagian akan disumbangkan ke panti asuhan. Bagian lainnya akan digunakan untuk mendirikan pusat bantuan anak-anak. The film was translated Oke. and narrated Lucu. by M Media. Mengenai apa yang terjadi saat itu, ibu selalu ingin mengatakan kepadamu. Saya minta maaf. Ibu. Yanrong sebenarnya sudah memberitahuku sejak lama. Selama bertahun-tahun aku memulai bisnisku. Selalu saja. Kamu membantuku di balik layar. Dulu. Aku memang cukup membencimu. Tapi. Seharusnya aku sudah memaafkanmu sejak lama. Seharusnya yang meminta maaf adalah aku. Nah. Ibu. The film was translated and narrated by M Media. Ibu. Husu, dokter bilang Anda bisa keluar. Ayah bilang, kita harus pergi ke tempatnya untuk makan malam. Pelan-pelan. Ini baru 3 bulan. Tidak apa-apa.